Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali perkuliahan kita tentang review judul skripsi yang telah diajukan oleh beberapa teman. Salah satunya dari Rizky, Mas Wai, ya. Ini bertanya tentang judul yang diajukan adalah strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu peserta didik. Ya. Ada dua variabel ya, jadi strategi kepala sekolah sebagai satu variabel yang mempengaruhi variabel dua, yaitu peningkatan mutu peserta. Nah, agar kemudian kita tahu fenomena apa ya di balik kepala sekolah itu, lihat peraturan atau regulasi yang terkait dengan hal itu. Peraturannya apa ya? Misalnya lihat PMA nomor 58 tahun 2017 tentang kepala madrasah. Agar tahu ini seperti apa sih peta permasalahan yang ada di kepala madrasah dan terkait dengan mutu peserta didik ya. Coba kita lihat ya. Nah, ini dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 58 tahun 2017 tentang kepala madrasah ini, kita lihat bahwa kepala sekolah itu memiliki 6 kompetensi ya kan, 5 kompetensi ya. Ada kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang kepala sekolah ya, kompetensi kepribadian, sosial, manajerial, kewirausahaan, dan supervisi. Nah ini, nah kompetensi-kompetensi tadi kita jadikan strategi dari miliknya kepala sekolah tadi ya. Jadi strategi manajerial ini terkait dengan strategi-strategi yang dilakukan dengan prinsip-prinsip manajemen ya, manajemen modern. Strategi kewirausahaan, bagaimana sekolah bisa meningkatkan nilai ekonomis yang dimilikinya sehingga bisa menggaji guru lebih layak, SPP lebih murah atau lebih lengkap lainnya sebagainya. Itu kan karena kewirausahaannya. Atau supervisi akademiknya, standar per kelas, standar gurunya diperbaiki, dikontrol dan sebagainya. Atau strategi komunikasi kalau ada konflik, atau bagaimana memotivasi para guru dan siswa untuk terus berprestasi di tengah keterbatasan. Nah, ini namanya strategi komunikasi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, lalu yang terkait dengan mutu ini arahnya kemana, Pak? Arahnya terkait dengan optimalisasi SDM, sumber daya manusia yang dimiliki siswa, IQ-nya, EQ-nya, minat, bakat, skill. Nah, kan gitu kan secara sederhana. Nah, kalau kita kembalikan dari peraturan ini ya, ini ya kita masukkan ke judulnya. Nah, masuk slide ini juga kita definisikan apa yang dimaksud dengan mutu peserta didik itu. Nah, kalau diterjemahkan seperti ini ya kan. Ini kalau dari saya ya, ini saya strategi manajerial kepala sekolah ya, dalam mengembangkan budaya unggul dan tradisi literasi siswa. Jadi bagaimana unggul itu menjadi sebuah budaya, sudah menjadi kebiasaan, norma, nilai. Wah, kalau saya di sekolah ini ya mutlak saya harus bisa unggul dibandingkan sekolah yang lain. Ditanamkan nilai-nilai seperti itu sehingga menjadi identitas dan mendarah daging dalam karakter siswanya. Nah, begitu. Atau strategi kewirausahaan atau strategi bisnis kepala sekolah dalam membangun atau menciptakan siswa entrepreneur di madrasah. Siswa yang sudah memiliki jiwa-jiwa pengusaha, calon-calon pengusaha. Nah, ini digalakkan, dimobilisasi dengan strategi kewirausahaan, entah dengan menggandeng para pengusaha atau menggandeng koperasi, menggandeng tokoh-tokoh ekonomi, tokoh-tokoh yang sukses sebagai seorang pedagang, pengusaha, diundang ke kampus untuk mengajar, untuk berbagi pengalaman dengan para siswanya. Atau strategi supervisi akademik kepala sekolah dalam mengembangkan organisasi pembelajaran yang efektif bagi siswa ya, misalnya dibuatkan SOP atau standar operasional yang layak, yang kemudian juga bisa dibuatkan siaga, dibuatkan berbagai macam modul bahan ajar, melakukan inovasi pembelajaran, melakukan
kelas akselerasi, membentuk kelas olimpiade, ya seperti itu ya. Ini supervisi akademik. Lalu strategi komunikasi, ya ini marak sekali. Sekolah-sekolah madrasah ini sekarang didorong radikalisme, ya ini bisa aja strategi komunikasi sekolah-sekolah dalam menumbuhkan sikap kesetiakawanan. Ini menumbuhkan ya, atau membudayakan sikap kesetiakawanan sosial dan karakter moderasi beragama bagi siswa. Ini biar pada pembentukan karakter yang di masa COVID-19 saat ini diperlukan ya. Karakter kesetiakawanan sosial ini mau berbagi di tengah kesulitan, saling membantu, saling mendukung apabila temannya kena COVID, tidak ditinggalkan begitu saja, diberi dukungan. Ini namanya kesetiakawanan sosial. Juga moderasi beragama ini menjadi isu yang penting karena banyak sekali yang fenomena hari ini yang terorisme itu juga sedang melanda di kalangan pelajar, sehingga dengan tidak berpikir panjang menjadi bom bunuh diri seperti itu. Nah, ini merespon dari perkembangan saat ini yang radikalisme agama mulai masuk ke sekolah ya. Nah, perlu adanya strategi komunikasi kepala sekolah, atau strategi mediasi juga boleh, sehingga kemudian sekolah itu menciptakan harmoni sosial dan kerukunan hidup yang lebih baik di kalangan internal madrasah maupun di kalangan sekolah-sekolah yang lain yang berbeda ideologi, berbeda keyakinan seperti sekolah Kristen dan sebagainya. Tetap bersatu sebagai lembaga pendidikan yang bertumbuh dan berkembang di Indonesia. Saya rasa itu ulasan saya terkait judul ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.